Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang anak lahir tanpa ayah, lalu kehilangan ibu di usia 6 tahun, kehilangan kakek di usia 8 tahun, dan tumbuh dalam rumah penuh keterbatasan. Tetapi justru dari kepedihan itulah lahir sosok manusia paling agung dalam sejarah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat dan salam tercurah untuk junjungan kita, Nabi terakhir yang Allah jaga sejak kecil hingga wafat. Saksikan perjalanan beliau sejak yatim dalam kandungan hingga tumbuh menjadi pribadi yang dilindungi oleh Allah Ta'ala dengan penuh keajaiban. Ikuti kisah ini sampai akhir agar kita memahami betapa besarnya hikmah di balik masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Yatim sejak kandungan dan kelahiran yang dijaga. Sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai dengan sebuah kenyataan yang tidak mudah. Beliau lahir sebagai seorang yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat ketika beliau masih dalam kandungan ibunya, Sayyidah Aminah binti Wahab. Fakta ini diriwayatkan oleh para ahli sejarah Islam, diantaranya adalah Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad, yang mencatat bagaimana perjalanan Abdullah ke Madinah membawa takdir yang akan mengubah sejarah umat manusia. Abdullah berangkat menuju Madinah untuk urusan perdagangan sekaligus menjalin silaturahmi dengan kerabat dari Bani Najjar, keluarga dari pihak ayah Abdul Muthalib. Namun ajal menjemputnya di sana. Beliau sakit dan meninggal di usia muda, sekitar 25 tahun, di rumah kerabatnya. Abdullah meninggalkan Sayyidah Aminah yang saat itu tengah mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kabar kematian Abdullah sampai ke Mekah dan menjadi pukulan berat bagi keluarga Quraisy, terlebih bagi Sayyidah Aminah yang harus menjalani masa kehamilan tanpa kehadiran seorang suami. Riwayat yang dikumpulkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan bahwa Abdullah dimakamkan di Madinah. Dengan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir sebagai seorang yatim. Kondisi ini bukan hal biasa di tengah masyarakat Arab, karena seorang anak tanpa ayah biasanya kehilangan perlindungan dan kehormatan sosial. Akan tetapi, keluarga besar Abdul Muthalib tetap berdiri menjaga Sayyidah Aminah dan anak yang dikandungnya. Ketika tiba saat kelahiran, Mekah menjadi saksi kelahiran seorang bayi yang kelak mengguncang dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun gajah, tahun ketika pasukan Abrahah dari Yaman menyerang Ka'bah dengan pasukan bergajah, namun dihancurkan Allah dengan burung ababil. Tahun itu menjadi penanda penting dalam ingatan bangsa Arab. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Imam Ibnu Hisham dalam Syirahnya mencatat bahwa kelahiran Rasulullah bertepatan dengan peristiwa besar itu. Hal ini menambah kesan luar biasa pada awal kehidupan beliau. Riwayat lain dari Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat menyebutkan yang membantu persalinan Sayyidah Aminah adalah seorang bidan yang bernama Syifa, ibu dari Abdurrahman bin Auf. Beliau menjadi saksi lahirnya seorang anak yang bersih, dengan tubuh yang sehat dan wajah yang bercahaya. Syifa menceritakan bahwa bayi itu lahir dalam keadaan sudah terkhitan dan tali pusarnya telah terpotong, sebuah kondisi yang jarang ditemukan pada kelahiran normal. Catatan sejarah ini diriwayatkan dengan berbagai sanad, sebagian dinilai hasan oleh para ulama hadis. Sayyidah Aminah menamai anak itu Muhammad, sebuah nama yang pada masa itu jarang digunakan di kalangan Quraisy. Sebagian ahli sejarah menyebut bahwa pemberian nama ini terinspirasi oleh mimpinya, sebagaimana disebut oleh Ibnu Ishaq bahwa beliau diperintahkan
untuk menamai anaknya Muhammad, yang berarti yang banyak dipuji. Nama ini pun menimbulkan keheranan di kalangan Quraisy, karena kebanyakan mereka belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Biasanya nama anak mengikuti tradisi nenek moyang, sementara nama Muhammad adalah sesuatu yang baru dan unik di tengah masyarakat Mekah. Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyebar kabarnya di Mekah. Abdul Muthalib sang kakek yang kala itu menjadi pemuka Quraisy dan penjaga Ka'bah segera membawa cucunya menuju Ka'bah. Beliau memperlihatkan rasa syukur dengan menyembelih hewan akikah dan memberi nama sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Sayyidah Aminah. Riwayat ini tercatat dalam sejumlah kitab sejarah awal Islam, menunjukkan betapa besar perhatian Abdul Muthalib kepada cucu yatimnya itu. Beberapa riwayat lain juga menyebutkan kesaksian orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitaran Hijaz. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa seorang Yahudi melihat bintang besar yang terbit pada malam kelahiran Rasulullah. Ia segera berkata kepada kaumnya, "Telah lahir pada malam ini Nabi umat akhir zaman." Kesaksian ini meskipun datang dari kalangan ahli kitab, turut memperkuat pandangan bahwa kelahiran Rasulullah bukanlah kelahiran biasa, melainkan sebuah peristiwa besar yang mengundang perhatian banyak pihak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh sebagai bayi tanpa ayah, namun berada dalam lindungan ibunya dan perlindungan penuh kakeknya, Abdul Muthalib. Pada hari-hari awal kelahirannya, tidak tercatat adanya kesulitan berarti. Sebaliknya, beliau lahir sehat, bersih, dan membawa suasana harapan di tengah keluarga Quraisy yang disegani. Abdul Muthalib sering mendekap cucunya dengan kasih sayang mendalam, bahkan memperlihatkannya di hadapan pembesar Quraisy di sekitar Ka'bah. Beliau menyadari ada sesuatu yang berbeda pada diri cucunya ini, meskipun belum ada yang mengetahui bagaimana perjalanan hidupnya kelak. Dengan wafatnya Abdullah sebelum kelahiran dan lahirnya Rasulullah sebagai seorang yatim, sejarah hidup Nabi dimulai dengan ujian berat namun penuh penjagaan. Kelahiran itu dicatat dengan detail oleh para ahli sejarah, saksi-saksi yang hidup pada masanya, serta dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang sampai kepada kita dengan sanad yang terjaga. Keberkahan di rumah Halimah As-Sa'diyah. Di kalangan Quraisy ada tradisi lama, anak-anak mereka dititipkan untuk disusui dan dibesarkan di perkampungan pedalaman. Alasannya sederhana, udara desa lebih bersih daripada Mekah yang penuh debu dan hiruk-pikuk para peziarah. Bahasa suku-suku pedalaman lebih murni, fasih, dan jauh dari campuran bahasa asing. Karena itu, keluarga-keluarga Quraisy menganggap penting jika bayi mereka tumbuh di desa selama beberapa tahun pertama kehidupannya. Tahun kelahiran Rasulullah, sebuah rombongan ibu-ibu penyusu dari kabilah Bani Sa'ad datang ke Mekah. Mereka mencari bayi untuk disusui, dengan harapan akan mendapatkan upah yang bisa membantu ekonomi keluarga. Salah satu dari mereka adalah Halimah binti Abi Du'aib As-Sa'diyah, ditemani suaminya Al-Harith bin Abdul Uzza. Kehidupan mereka sangat miskin, unta mereka kurus, keledai yang mereka tunggangi lemah dan lambat, sementara anak mereka sering menangis karena lapar. Perjalanan menuju Mekah pun terasa berat. Riwayat yang dicatat oleh Ibnu Ishaq dalam As-Sirah An-Nabawiyah menuturkan bagaimana Halimah dan rombongannya menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada awalnya. Sebab beliau adalah anak yatim, bayi yang tidak punya ayah dianggap tidak akan mendatangkan keuntungan besar bagi ibu susuan, karena biasanya keluarga ayahnya lah yang memberi hadiah atau upah. Semua ibu penyusu memilih bayi lain, hingga tidak tersisa seorang pun bagi Halimah As-Sa'diyah kecuali bayi Rasulullah. Halimah pun berkata kepada suaminya, "Demi Allah, aku tidak suka pulang tanpa membawa bayi. Aku akan mengambil anak yatim ini." Maka mereka pun membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keputusan itu mengubah seluruh jalan hidup keluarga Halimah. Dalam perjalanan pulang, mereka segera melihat tanda-tanda yang tidak bisa dijelaskan dengan akal biasa.
keledai betina yang mereka tunggangi, yang sebelumnya lemah dan tertinggal, tiba-tiba berlari lebih cepat dari rombongan. Halimah menceritakan, "Demi Allah, rombongan kami heran. Mereka berkata, 'Wahai putri Abu Du'aib, tunggu kami. Bukankah ini keledai yang sama engkau bawa dari Mekah?' Padahal sebelumnya tunggangan itu selalu tertinggal di belakang." Sesampainya di perkampungan Bani Sa'ad, keberkahan semakin nyata. Diceritakan dalam riwayat Ibnu Ishaq dan diperkuat oleh catatan Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, payudara Halimah yang sebelumnya kering mendadak penuh susu. Bayi Rasulullah kenyang, lalu anak Halimah yang sebelumnya menangis kelaparan pun ikut menyusu hingga tertidur pulas. Suami Halimah pergi memeriksa unta mereka yang kurus. Ternyata susu unta itu melimpah hingga bisa diminum bersama-sama. Malam itu rumah Halimah berubah dari tangisan lapar menjadi ketenangan. Hari-hari berikutnya menjadi saksi keberkahan yang terus berlanjut. Domba-domba milik Halimah selalu kembali dalam keadaan kenyang, dengan perut penuh susu. Sementara ternak milik tetangga mereka tetap kurus dan lapar. Para tetangga sampai berkata, "Ikutilah tempat gembalaan keluarga Halimah." Namun ketika mereka membawa ternaknya ke padang yang sama, hasilnya tetap berbeda. Hanya ternak Halimah yang pulang kenyang. Mereka mulai sadar keberkahan itu datang bersama anak yatim Quraisy yang kini berada dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah. Pertumbuhan Rasulullah di pedalaman Bani Sa'ad juga berlangsung cepat. Tubuhnya sehat, kuat, dan berbeda dengan anak-anak seusianya. Halimah menuturkan bahwa beliau tidak pernah melihat anak yang berkembang sebaik dan secepat Rasulullah. Riwayat ini dicatat oleh para ahli sejarah Islam dengan sanad yang beragam, menunjukkan konsistensi kesaksian dari keluarga Halimah As-Sa'diyah. Kondisi ekonomi keluarga Halimah berubah. Dari keluarga yang sebelumnya miskin, mereka tiba-tiba memiliki kehidupan yang lebih lapang. Hewan-hewan ternak mereka sehat, anak-anak mereka tidak lagi kelaparan, dan rumah mereka penuh ketenangan. Semua berawal sejak Rasulullah SAW berada di pangkuan Halimah As-Sa'diyah. Dalam catatan Syekh Mahmud Al-Misri, ketika mengutip dari riwayat-riwayat klasik, disebutkan bahwa Halimah selalu membandingkan keadaan sebelum dan sesudah kedatangan Rasulullah. Sebelum membawa beliau, rumah mereka penuh kesulitan. Setelah beliau berada di rumah itu, segala kesulitan berangsur hilang. Halimah pun yakin bahwa anak yatim Quraisy ini bukan anak biasa. Seiring waktu, Rasulullah tumbuh di perkampungan Bani Sa'ad, dikelilingi udara bersih pedalaman dan bahasa Arab yang fasih. Beliau menjadi bagian dari keluarga Halimah As-Sa'diyah, disayangi layaknya anak kandung sendiri. Halimah sendiri menyadari semakin lama beliau merasa berat melepas Rasulullah karena begitu besar kasih sayang yang tumbuh di hatinya. Namun, perjalanan hidup Nabi masih panjang, dan masa tinggalnya di Bani Sa'ad akan segera membawa pada peristiwa berikut yang lebih besar lagi. Peristiwa agung pembelahan dada. Di tengah pedesaan yang sepi, di bawah langit tandus Bani Sa'ad, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Kejadian ini bukan peristiwa biasa. Ia begitu nyata, disaksikan dengan mata kepala, hingga membuat orang-orang yang terlibat kehilangan kata-kata. Peristiwa ini kelak dicatat oleh para ulama dalam kitab-kitab sahih, menjadi bukti bahwa sejak kecil Rasulullah SAW sudah berada dalam penjagaan dan tarbiyah langsung dari Allah Ta'ala. Usia Nabi saat itu masih sangat belia, sekitar 4 tahun. Beliau tinggal di perkampungan Bani Sa'ad bersama ibu susuannya, Halimah As-Sa'diyah, dan keluarganya. Sebagaimana anak-anak pada umumnya, beliau ikut bermain bersama saudara sepersusuannya. Tidak ada tanda-tanda aneh, sampai suatu hari ketika beliau sedang bermain di padang bersama mereka. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik dalam Sahih Muslim bahwa malaikat Jibril datang menghampiri Nabi kecil. Ia membaringkan beliau, lalu membelah dada beliau, mengeluarkan hati beliau,
kemudian mengeluarkan segumpal darah hitam dari dalamnya seraya berkata, "Ini bagian setan darimu." Setelah itu, hati beliau dibasuh dengan air zam-zam di dalam bejana emas, lalu dikembalikan dan dijahit. Anas bin Malik yang meriwayatkan peristiwa ini menegaskan, bekas jahitan itu terlihat pada dada Nabi hingga beliau dewasa. Artinya, ini bukan sekedar kisah simbolik atau metafora, melainkan peristiwa fisik yang nyata, terekam jelas oleh saksi dan diwariskan melalui riwayat sahih. Kejadian itu begitu mendadak, membuat anak-anak lain sampai ketakutan. Mereka berlari pulang dengan wajah pucat. Mereka berteriak kepada ibu susuan Nabi, Halimah As-Sa'diyah dan suaminya, "Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh." Halimah sontak panik. Beliau bergegas bersama suaminya menuju padang, tempat anak-anak tadi bermain. Saat mereka sampai, Rasulullah SAW terlihat berdiri. Beliau tidak mati, tidak terluka parah, tetapi wajah beliau terlihat pucat. Tubuhnya agak lemas. Halimah mendekat, mengguncang tubuhnya dengan cemas. Nabi kecil bercerita dengan polos apa yang barusan terjadi. Halimah dan suaminya mendengarkan dengan mata terbelalak. Riwayat lain menyebutkan suami Halimah Al-Harits langsung berbisik cemas, "Wahai Halimah, aku khawatir anak ini akan mengalami sesuatu. Ia bukan anak biasa." Rasa khawatir itu tumbuh, sebab apa yang dialami Rasulullah kecil di luar nalar orang desa. Bagaimana mungkin seorang anak mengalami pembelahan dada tanpa meninggal, tanpa pendarahan, tanpa rasa sakit seperti manusia pada umumnya? Halimah sendiri mengaku, sejak peristiwa itu beliau merasa ketakutan. Beliau khawatir bila Rasulullah kecil tetap tinggal bersamanya, maka bisa terjadi sesuatu yang di luar kuasanya untuk melindungi. Karena itu, beliau bersama suaminya mulai memikirkan cara untuk mengembalikan Rasulullah kepada ibunya, Sayyidah Aminah di Mekah, lebih awal dari seharusnya. Kisah ini tidak hanya datang dari satu jalur riwayat. Dalam Musnad Ahmad disebutkan, Rasulullah SAW sendiri menceritakan bahwa malaikat datang membawa bejana emas penuh dengan iman dan hikmah. Lalu hati beliau dicuci dan diisi dengan itu. Para ulama menjelaskan bahwa ini adalah bentuk persiapan langsung dari Allah untuk membersihkan jiwa Nabi sejak kecil, agar kelak siap menerima amanah kerasulan. Namun, penting dicatat, saksi mata dari peristiwa ini bukan hanya para malaikat, melainkan anak-anak kecil yang bermain bersama beliau. Mereka yang pertama kali melihat dan kemudian melapor dengan panik. Saksi kedua adalah Halimah dan keluarganya, yang menemukan Nabi dalam keadaan berbeda dari sebelumnya. Dan yang menguatkan kebenarannya adalah kesaksian Nabi sendiri di kemudian hari, yang mengabarkan kejadian itu secara detail. Setelah peristiwa besar ini, kehidupan Nabi di rumah Halimah As-Sa'diyah tidak lagi sama. Rasa gentar mulai menyelimuti keluarga Halimah. Mereka sadar bahwa anak yang berada di bawah asuhan mereka bukanlah anak biasa. Peristiwa pembelahan dada menjadi titik balik, sebab ia bukan hanya kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan, tetapi juga menjadi tanda kerasulan sejak usia dini. Yatim piatu dan perlindungan kakek. Kehidupan Nabi kecil terus berjalan di Mekah setelah masa penyusuannya berakhir. Beliau kembali ke pangkuan ibunya, Sayyidah Aminah binti Wahab. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Garis takdir kembali mengetuk, membawa kesedihan yang mendalam pada usia yang masih sangat belia. Ketika Rasulullah SAW berusia sekitar 6 tahun, Sayyidah Aminah membawanya dalam sebuah perjalanan ke Yatsrib, yang kelak dikenal dengan nama Madinah. Perjalanan itu bukan sekedar jalan-jalan biasa. Sayyidah Aminah ingin memperkenalkan putranya kepada keluarga besar dari pihak ayah, Abdullah bin Abdul Muthalib, yang memang dimakamkan di sana. Nabi kecil pun melihat kampung ayahnya, merasakan suasana di antara kerabat Bani Najjar, dan menyerap kisah tentang lelaki yang tidak pernah sempat beliau temui, yaitu ayahnya sendiri. Riwayat dari Ibnu Ishaq menyebutkan
Nabi kecil tinggal di Yatsrib selama sebulan bersama ibunya. Namun, di perjalanan pulang, musibah besar terjadi. Sayyidah Aminah jatuh sakit. Penyakit itu begitu cepat melemahkan tubuhnya, hingga akhirnya di sebuah tempat bernama Abwa yang terletak di antara Mekah dan Madinah, Sayyidah Aminah menghembuskan nafas terakhirnya. Seorang anak kecil yang sebelumnya sudah yatim karena ditinggal wafat ayah sejak dalam kandungan, kini benar-benar menjadi yatim piatu. Bayangkan usianya yang masih 6 tahun, kehilangan kedua orang tuanya di tengah perjalanan jauh. Namun, di balik duka itu, ada orang yang mendampingi. Barokah yang lebih dikenal sebagai Ummu Aiman, budak warisan dari ayah Nabi, ada bersama mereka. Dialah yang menjaga, merawat, dan menghibur Nabi kecil, lalu membawanya kembali ke Mekah. Sekembalinya ke Mekah, beban tanggung jawab jatuh ke pundak kakeknya, Abdul Muthalib. Sosok yang saat itu sudah sangat dihormati oleh Quraisy, pemimpin Bani Hashim, dan penjaga Ka'bah. Meski usianya sudah tua, Abdul Muthalib tidak menganggap cucunya ini sebagai beban. Justru sebaliknya, beliau sangat menyayangi Rasulullah kecil. Riwayat-riwayat menyebutkan betapa istimewanya kedudukan Nabi kecil di sisi kakeknya. Abdul Muthalib memiliki tikar khusus yang selalu dibentangkan di dekat Ka'bah, tempat beliau duduk sebagai pemuka Quraisy. Tidak ada seorang pun anak dari keturunannya yang berani duduk di tikar itu. Tetapi Rasulullah kecil seringkali datang dan duduk di sana. Para paman mencoba menariknya, tetapi Abdul Muthalib melarangnya. Beliau berkata, "Biarkan dia, demi Allah, anak ini kelak akan memiliki kedudukan yang agung." Ungkapan itu bukan sekedar kasih sayang seorang kakek kepada cucunya, tetapi firasat dari orang tua yang telah banyak makan asam garam kehidupan, melihat tanda-tanda khusus pada diri cucunya. Beliau sering membelai punggung Rasulullah kecil dengan penuh cinta, memeluknya, dan membawanya kemanapun beliau pergi. Kehidupan Rasulullah kecil di bawah perlindungan Abdul Muthalib berlangsung selama 2 tahun. 2 tahun yang penuh perhatian, penuh kasih sayang, dan penguatan ikatan keluarga. Namun, lagi-lagi takdir menentukan lain. Ketika Rasulullah berusia 8 tahun, kakeknya yang penuh kasih itu meninggal dunia. Sebuah kehilangan besar kembali menimpa. Abdul Muthalib, pemimpin besar Quraisy yang pernah menggali sumber Zam-Zam dan berhadapan dengan Abrahah dalam peristiwa gajah, kini telah tiada. Riwayat Ibnu Ishaq dan para ahli sejarah menyebutkan bahwa menjelang ajalnya, Abdul Muthalib sudah memikirkan siapa yang pantas mengasuh cucu yatim piatu ini. Bukan sekedar soal keluarga, melainkan tanggung jawab besar untuk melindungi seorang anak yang sudah menampakkan tanda-tanda istimewa sejak kecil. Dari sekian banyak putra Abdul Muthalib, yang dipilih adalah Abu Thalib. Pemilihan ini bukan tanpa alasan. Abu Thalib memang bukan yang paling kaya, bahkan kehidupannya termasuk pas-pasan dibandingkan dengan pamannya yang lain, seperti Al-Abbas. Namun, ada 2 hal yang membuat Abdul Muthalib mempercayakan Rasulullah kepadanya. Pertama, Abu Thalib dan Abdullah ayah Nabi lahir dari ibu yang sama, yakni Fatimah binti Amr dari Bani Maksum. Itu berarti Abu Thalib adalah saudara kandung seibu sekaligus seayah dengan ayah Nabi. Kedekatan hubungan ini lebih erat daripada paman-paman lain. Kedua, Abu Thalib dikenal berhati lembut dan sangat menyayangi keponakannya itu sejak kecil. Sejak wafatnya Abdul Muthalib, Nabi kecil pun tinggal di rumah Abu Thalib. Rumah itu sederhana, dengan kehidupan yang jauh dari kelapangan. Abu Thalib memiliki banyak anak, di antaranya adalah Thalib, Aqil, Ja'far, dan Ali, yang kelak sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Keterbatasan ekonomi membuat mereka sering kesulitan mencukupi kebutuhan harian. Namun, sejak Rasulullah kecil masuk ke rumah itu, keadaan berubah. Riwayat-riwayat menyebutkan adanya keberkahan yang nyata. Makanan yang semula tidak cukup untuk seluruh keluarga, tiba-tiba terasa berlimpah. Ada cerita tentang susu dalam satu wadah yang semula hanya cukup untuk 1 atau 2 orang, tetapi setelah Rasulullah meminumnya terlebih dahulu,
wadah itu bisa mengenyangkan seluruh keluarga. Abu Thalib dan istrinya Fatimah binti Asad menyadari betul hal itu. Saksi lain yang menguatkan adalah Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah sejak kecil. Beliau pernah menuturkan bagaimana Rasulullah kecil sangat berbeda dengan anak-anak lain. Beliau tidak pernah mengeluh lapar berlebihan. Di pagi hari, beliau hanya meminum seteguk air Zam-Zam, lalu menolak ketika ditawari makanan di siang hari dengan berkata, "Aku tidak lapar." Ketenangan itu membawa suasana lain di rumah Abu Thalib. Selain keberkahan dalam makanan, ada pula catatan menarik tentang kondisi fisik Rasulullah kecil. Riwayat dari Syekh Mahmud Al-Misri menegaskan, anak-anak Abu Thalib yang tidur bersama dalam satu rumah seringkali bangun dengan kondisi acak-acakan, rambut kusut, dan mata penuh kotoran. Tetapi Rasulullah kecil selalu bangun dalam keadaan rapi, rambut tersisir, seakan sudah berminyak, dan matanya bersih seolah bercelak. Fenomena ini dicatat oleh para sejarawan sebagai salah satu tanda khusus yang menyertai kehidupan beliau sejak kecil. Hari-hari bersama Abu Thalib juga menjadi awal dari keterlibatan Nabi kecil dalam membantu pekerjaan keluarga. Meski masih sangat belia, beliau tidak tinggal diam. Di usia menjelang remaja, Rasulullah mulai ikut mengembalakan kambing milik penduduk Mekah. Itu bukan sekedar pekerjaan kecil, melainkan latihan hidup yang akan mengasah kemandirian. Abu Thalib dengan segala keterbatasannya tidak pernah menolak keinginan Rasulullah untuk ikut meringankan beban keluarga. Dalam keseharian, hubungan antara Abu Thalib dan keponakannya ini semakin erat. Abu Thalib dikenal sangat melindungi Rasulullah. Beliau membawa serta keponakannya dalam perjalanan-perjalanan, bahkan keluar Mekah. Kasih sayang itu diakui oleh semua orang. Sejarawan Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Abu Thalib tidak pernah meninggalkan Rasulullah sendirian. Beliau selalu berusaha mendampingi, menjaga, dan melibatkan dalam urusan keluarga. Fatimah binti Asad, istri Abu Thalib, juga berperan penting. Beliau memperlakukan Rasulullah kecil seperti anaknya sendiri. Riwayat menyebutkan bahwa beliau sangat menyayangi Rasulullah, bahkan lebih dari sebagian anak kandungnya. Kedekatan ini kelak membuat Rasulullah sangat menghormatinya hingga akhir hayat. Dengan wafatnya Abdul Muthalib, tongkat pengasuhan Rasulullah kecil resmi berpindah dari kakek yang penuh firasat ke paman yang penuh kasih. Perjalanan hidup yatim piatu ini terus berlanjut. Dan sejak tinggal di rumah Abu Thalib, beliau semakin terbiasa hidup sederhana, mandiri, sekaligus menyaksikan bagaimana kerasnya kehidupan di tengah keterbatasan ekonomi keluarga Quraisy. Hikmah besar dari kisah ini. Sejak awal perjalanan hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditempa dengan pengalaman-pengalaman yang tidak mudah. Beliau lahir sebagai yatim, kehilangan ayah sebelum sempat bertemu. Pada usia 6 tahun kehilangan ibu, lalu menjadi yatim piatu. Hanya 2 tahun merasakan perlindungan penuh kasih kakeknya Abdul Muthalib sebelum sosok itu pun meninggal dunia. Setelah itu, pengasuhan jatuh ke tangan Abu Thalib yang hidup dalam kesederhanaan dan keterbatasan. Jika kita menelusuri alur sejarah ini, jelas terlihat bahwa sejak kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan dalam suasana penuh kehilangan, tetapi juga selalu ada perlindungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan orang-orang terpilih di sekelilingnya. Dari Ummu Aiman yang setia menemani perjalanan pulang dari Abwa, Abdul Muthalib yang memberi tempat istimewa di sisi Ka'bah, hingga Abu Thalib yang tidak pernah meninggalkan Rasulullah kecil sendirian. Semua ini menjadi rangkaian sebab-sebab duniawi yang sesungguhnya dijalankan dalam pengaturan ilahi. Riwayat-riwayat sahih memberi gambaran jelas bagaimana kasih sayang itu selalu mengelilingi beliau. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengenang masa kecilnya dengan bersabda, "Sesungguhnya Allah melindungiku sejak aku masih kecil." Sebuah kesaksian langsung dari beliau tentang bagaimana setiap fase kehidupannya berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika kita cermati, ada pola yang konsisten. Kehilangan demi kehilangan tidak membuat beliau terabaikan. Justru dengan wafatnya ayah, ibu, dan kakek, perhatian umat manusia diarahkan bahwa anak ini tidak ditopang oleh kekuatan keluarga besar semata, melainkan ditopang langsung oleh kekuatan Robnya. Tidak ada figur ayah yang menjadi sandaran duniawi, tidak ada harta keluarga yang menopang kehidupannya. Tetapi justru dari situlah terbentuk pribadi yang mandiri, kuat, dan selalu terhubung dengan Allah Ta'ala. Sejarawan besar seperti Ibnu Katsir menegaskan bahwa kehidupan Nabi sejak kecil adalah tanda nyata penjagaan Allah. Beliau menuliskan dalam Al-Bidayah wan Nihayah betapa Rasulullah kecil berbeda dengan anak-anak yang lain, baik dalam akhlak, fisik, maupun dalam keberkahan yang selalu menyertai keberadaannya. Semua itu merupakan isyarat bahwa anak ini dipersiapkan untuk tugas kenabian yang besar. Hikmah besar dari perjalanan masa kecil beliau adalah: pertama, yatim piatu sejak dini menjadikan beliau tumbuh tanpa ketergantungan pada sosok manusia manapun. Itu membuatnya berdiri sebagai pribadi yang sepenuhnya bersandar kepada Allah Ta'ala. Kedua, setiap kehilangan diganti dengan kasih sayang figur lain, seolah menegaskan bahwa perlindungan Allah selalu hadir dalam bentuk yang berbeda. Ketiga, keterbatasan ekonomi di rumah Abu Thalib justru menanamkan pengalaman hidup sederhana dan kerja keras yang kelak menjadi karakter kuat beliau sebagai pemimpin umat. Selain itu, keajaiban-keajaiban kecil yang menyertai masa kecil beliau seperti keberkahan makanan di rumah Abu Thalib, tubuh yang selalu rapi meski bangun tidur, serta keteguhan hati untuk tidak mudah mengeluh lapar, menjadi bukti lain bahwa Allah Ta'ala menyiapkan Rasulnya dengan cara yang tidak dimiliki anak-anak lain. Pada akhirnya, perjalanan dari yatim dalam kandungan, piatu di usia belia, hingga hidup dalam asuhan paman yang sederhana, semuanya merupakan rangkaian pembentukan yang sangat terukur. Tidak ada fase yang sia-sia. Semua menjadi bekal menuju kerasulan saat beliau kelak menerima wahyu di usianya yang ke-40 tahun. Inilah hikmah besar yang dapat dipetik dari kisah masa kecil Rasulullah SAW. Allah lah yang langsung mengurus, menjaga, dan menyiapkan beliau untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.